Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di video penjelasan materi fikih bab zakat oleh saya Tarzan dari kelas 9. Insya Allah materi ini lengkap ya. Mulai dari zakat eh, berupa mata uang hingga binatang ternak. Sebelum kita bahas materinya, coba kita pahami dulu apa arti dari zakat tersebut. Secara bahasa Arab, zakat berarti atau haroh atau suci dengan nama atau berkembang dalam bahasa Arabnya. Sedangkan dalam artian syariat, zakat berarti beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk diserahkan pada suatu kelompok atau peruntukan tertentu. Berikut adalah syarat wajib zakat, yakni Islam, merdeka, memiliki nisab, melewati satu hal. Pertama ya harus Islam. Kedua merdeka. Maksud merdeka ini nggak jadi budak lagi atau emang udah benar bebas. Terus memiliki nisab. Nisab itu satuan jumlah ya barang tersebut. Ketika barang tersebut sudah mencapai batas nisab, maka barang tersebut wajib zakat apabila telah melewati satu hal sekisaran 1 sampai 2 tahunan. Namun satu hal ini dikecualikan apabila barang tersebut barang dari tanah atau pertanian. Kemudian anak binatang ternak yang digembalakan, keuntungan dagang. Kemudian ada zakat emas, perak, dan uang. Pembayaran zakat dapat berupa emas, perak, atau uang. Berikut adalah batasan nisab masing-masing dari pembayar tersebut. Dapat berupa emas, perak, dan uang. Emas memiliki nisab sebesar 85 gram, perak memiliki nisab sebesar 595 gram, uang memiliki nisab sebesar batasan terendah dari emas atau perak. Berarti untuk uang, apabila tidak punya emas atau perak, maka uang tersebut harus sesuai dengan harga si emas tersebut. Kalau kita lihat dari kontan, emas per gramnya itu sekitar 913.000. Apabila dikalikan dengan 85 gram berarti 913.000 dikali 85 sekitar 77 juta. Lalu perak ada 595 gram. Nah, untuk per gramnya itu sekitar 11.000. Apabila 595 gram adalah nisab dari si perak, maka per gram tersebut dikalikan dengan 595 yang hasilnya menunjukkan sekitar 6 sampai 7 juta. Nah, setelah melewati satu hal, zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. 2,5%. Lalu ada zakat binatang ternak. Zakat pula dapat dibayar menggunakan binatang ternak. Binatang ternak dapat dizakatkan apabila binatang tersebut ditujukan untuk diperas susunya, dibiarkan dan digembalakan, kecuali makanan tersebut disediakan oleh peternak. Binatang ternak yang dapat dizakatkan adalah unta, sapi, dan kambing. Berikut nisabnya. Unta ada 5 ekor, sapi ada 30 ekor, dan kambing 40 ekor. Lalu ada zakat tanaman biji-bijian. Syarat untuk zakat menggunakan tanaman biji-bijian ialah tanaman tersebut ditakar menggunakan kain. Lalu hasil tersebut dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Misalkan beras, padi, dan sebagainya yang dapat disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian barang tersebut telah mencapai nisab. Nisab dari tanaman biji-bijian itu 5 wasak ya, atau sekitar 612 kg. Berikut jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Apabila tanaman tersebut disiram dengan air berharga atau dibeli, itu dikeluarkan sebesar 5%. Namun apabila air tersebut siraman dari air alam atau hujan, sungai, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 10%.
Lalu ada zakat pertambangan, madu, dan barang temuan. Untuk tambang, barang-barang tersebut berupa emas dan perak. Ya, nisabnya sama lah ya, 85 gram dan 595 gram. Untuk jumlah zakat yang harus dikeluarkan ialah 2,5%. Kemudian ada madu. Nisabnya sekitaran 160 liter atau 382 gram atau 61 kilogram. Ada 3 nisab. Madu dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan ialah 10% dari madu tersebut. Kemudian bisa dibayar juga dengan barang temuan. Namun barang temuan ada zakat, ada tujuannya sendiri untuk dizakatkan, yakni untuk kemaslahatan mau. Barang temuan tidak memiliki nisab, jadi mau seberapa besar atau seberapa kecil pun barang temuan tersebut, maka wajib dizakatkan apabila telah mencapai 10. Dan barang temuan tersebut harus dikeluarkan sebesar 20% dari jumlah barang temuan tersebut. Kemudian ada zakat barang dagangan. Bila barang dagangan tersebut telah menjadi uang pada pertengahan tahun, awalnya tetap berlanjut dan ia wajib mengeluarkan zakat pada akhir tahun. Nisab dari zakat tersebut mengikuti nilai terendah dari emas atau perak. Barang-barang yang wajib dizakatkan adalah barang yang siap dijual saja. Apabila masih belum siap dijual, barang tersebut tidak wajib untuk dizakatkan. Jumlah yang dikeluarkan ialah 2,5%. Nah, zakat barang dagangannya ada rumusnya sendiri. Jumlah uang tersedia ditambah nilai barang yang belum dijual, ditambah hutang yang diharapkan akan dibayar, minus hutang yang jatuh tempo kali 2,5%. Kemudian ada zakat fitri. Zakat fitri adalah zakat yang sudah ditentukan atas setiap orang muslim sebelum sholat Idul Fitri untuk orang-orang miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia, omongan kotor, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Hukumnya wajib apabila jumlah hartanya melebihi kecukupannya. Waktu untuk membayar zakat adalah 1 atau 2 hari sebelum hari H, hari di mana Idul Fitri berlangsung. Ketika matahari tenggelam pada malam Id, sekalipun orang tersebut meninggal atau lahir setelah atau saat matahari tenggelam, maka hukumnya jatuhnya wajib. Pada hari H, ketika Idul Fitri sudah tiba, lebih afdol dikeluarkan pada sebelum sholat. Karena setelah sholat, hukum mengeluarkan zakat fitri jatuhnya makruh. Barang yang dikeluarkan dapat berupa gandum, kurma, syair, kismis, atau susu yang dikeringkan atau dibersihkan, ataupun makanan pokok. Zakat fitri tidak dapat dibayar menggunakan uang. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Pihak yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah pemilik dari barang zakat tersebut, orang yang diwakilkan, dan wali dari anak kecil atau orang gila. Tempat untuk mengeluarkan zakat tersebut pada tempat harta tersebut berada untuk zakat mal, dan dikeluarkan pada tempat pemilik harta tersebut berada untuk zakat fitri. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika harta telah mencapai 1 haul dengan menjaga jumlah nisab dari barang tersebut. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang salah, karena kita semua manusia pasti memiliki kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.